Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihul Hadi Yusuf. Saya Eka Arisna Putri Halimah. Saya Nuraini Bintang Mujana. Saya Elsa Citra Resti. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan materi dimensi 3, submateri kedudukan, titik, garis, dan bidang. Check it out. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kedudukan titik, garis, bidang pada dimensi 3. Untuk slide ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang pertama adalah kedudukan titik. Titik tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda nokta atau penamaannya menggunakan huruf kapital seperti titik A atau titik B. Yang kedua ada kedudukan titik terhadap titik. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis itu melalui titik tersebut. Jika tidak, titik tersebut dikatakan terletak di luar garis. Perhatikan gambar ini. Titik A terpisah dengan titik B. Atau titik A dan B adalah dua titik yang berbeda. Titik B dengan titik C atau titik B bersama dengan titik C. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis. Titik A dan titik B berada pada garis L dan titik C berada di luar garis L. Yang terakhir ada kedudukan titik terhadap bidang. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Jika tidak, titik tersebut terletak di luar bidang. Contohnya seperti ini. Titik A pada bidang dan titik B di luar bidang. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis. Garis merupakan dibentuk dari kumpulan titik-titik dan merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Artinya, garis dapat diperpanjang kedua arahnya. Namun, garis yang mempunyai pangkal dan ujung disebut segmen garis dan dilambangkan dengan AB. Contohnya seperti ini. AB lurus ini. Pertama, ada kedudukan garis terhadap garis lain. Contohnya ini. Dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Garis M dan N pada bidang yang sama dengan bidang U dan mempunyai satu titik persekutuan. Yang kedua, dua garis sejajar dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis P dan Q terletak pada bidang U, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Dan ketiga, dua garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Garis A dan B terletak pada bidang U, semua titik yang ada pada kedua garis saling bersekutu. Yang keempat, ada dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai persekutuan. Garis R dan U, garis S menembus bidang U, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutu. Yang kedua, garis sejajar bidang. Semua garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Garis K pada bidang A, garis L pada bidang A juga. Yang ketiga, garis memotong atau tembus bidang. Seperti contoh yang ketiga dan keempat. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus. Ini contohnya menembus bidang jika keduanya memiliki satu titik persekutuan. Garis H melewati garis H memotong bidang A tidak tegak lurus. Garis D, sini garis D memotong tegak lurus bidang A ke atasnya. Akibatnya garis D tegak lurus dengan semua garis pada bidang A. Oke, selanjutnya kedudukan terhadap bidang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Sebuah bidang datar mempunyai luas tak terbatas. Sebuah bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Jenis-jenisnya yaitu A, pertama yaitu dua bidang berhimpit. Di sini kan ada bidang U dan V, jadi bidangnya sama, besarnya sama, dan seperti satu bidang. Padahal ini ada dua bidang, yaitu ada bidang yang kecil itu U dan yang besar itu V. Jadi semua titik pada bidang U juga terletak pada bidang V dan sebaliknya. Yang kedua yaitu dua bidang sejajar. Yang dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai garis persekutuan. Garis K dan garis M pada bidang U, garis M dan N pada bidang V, garis K dan F pada bidang U, dan garis N pada bidang V. Garis K itu sama dengan M dan garis F itu sama dengan N. Bidang U dan V itu sejajar. Ketiga, dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan yaitu dua bidang dikatakan berpotongan jika bidang itu mempunyai garis persekutuan. Bidang U dan V mempunyai satu garis persekutuan yaitu A dan B. Di sini
sini yang dikatakan garis persekutuan yaitu garis A dan B, garis di titik A sampai di titik B. Jadi garis persekutuan itu disebut garis perpotongan antara bidang U dan bidang B. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salim. Selanjutnya, contoh soal pertama. Diketahui bidang V terus sejajar pada bidang W dan dipotong oleh bidang U. Garis G merupakan perpotongan bidang U dan garis V dan bidang V. Garis H merupakan perpotongan bidang U dan bidang W. Pernyataan berikut yang benar adalah, coba kita gambar bidang V sejajar dengan bidang W. Bidang V seperti ini berbentuk persegi dan bidang W sejajar, berarti berada di hadapan, terletak di bidang yang sama tanpa pot. Yang kedua, dan dipotong oleh bidang U. Jadi bidang U memotong sini melebihi bidang V dan bidang W, saling perpotongan dan titik perpotongannya dari garis G. Garis H merupakan perpotongan bidang U dengan bidang W. Di sini H adalah perpotongan bidang U dan W maksud saya. Maka yang benar adalah A, garis G dan garis H berpotongan. Tidak digambar, tidak, karena kedua garis tersebut sejajar. Garis G dan garis H bersilangan. Tidak juga, karena jawabannya adalah G dan H sejajar. G dan H sejajar, maka jawabannya adalah C. Lanjut. Contoh soal 2. Diketahui garis G dan garis H bersilangan. Bidang alfa melalui garis G dan sejajar garis H. Bidang beta melalui garis H dan berpotongan dengan bidang alfa. Jika garis K merupakan perpotongan kedua bidang tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah. Sebelum ke jawaban, kita coba gambarkan bidang alfa di dalam kubus. Maka gambarnya seperti ini, kubus ABCD EFGH, garis H melalui bidang alfa melalui garis G dan sejajar garis H. Bidang alfa melalui garis G dan sejajar garis H. Ini garis H ya. Bidang beta melalui garis H, ini garis H dan berpotongan dengan bidang beta. Titik perpotongannya ini ya. Jika garis K merupakan perpotongan kedua bidang tersebut, maka jawabannya garis K sejajar garis H dan memotong garis G. Coba kita buktikan, garis K sejajar garis H benar karena saling berhadapan berduanya dan memotong garis G. Ya, di sini titik perpotongannya. Maka jawabannya adalah A. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.